Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Eri Irawan, saya dari Fakultas Pelita Bangsa, jurusan Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam. Nah, di sini saya akan sedikit berbagi ilmu mengenai warisan dalam Islam serta mengenai pembagiannya. Langsung saja mungkin kita mulai dari definisi terlebih dahulu. Nah, ilmu waris sendiri adalah pengetahuan mengenai pembagian harta waris dan hitung-hitungan yang bisa mengantarkan seseorang dalam memahami seputar pengalokasian harta peninggalan mayit yang nantinya akan diterima oleh orang-orang tertentu sesuai dengan bagiannya. Lalu apa sih keutamaan kita mempelajari daripada ilmu waris ini? Nah, keutamaan tersendiri ada di dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah yang mana beliau menjelaskan, belajarlah ilmu waris karena ilmu waris itu bagian dari agama kalian. Ilmu waris adalah satu macam dari beberapa ilmu agama Islam. Oke, ke dalam pembagian ilmu waris sendiri itu ada beberapa istilah-istilah. Yang pertama ada asal masalah. Nah, asal masalah sendiri artinya bilangan terkecil yang darinya bisa didapatkan bagian secara benar. Nah, adapun yang dikatakan didapatkannya bagian secara benar atau dalam ilmu waris disebut tashihul masalah adalah bilangan terkecil yang darinya bisa didapatkan bagian masing-masing ahli waris secara benar tanpa adanya pecahan. Yang kalau misalkan dalam ilmu aritmatika asal masalah bisa disamakan dengan kelipatan persekutuan terkecil atau yang biasa kita sebut dengan KPK yang dihasilkan dari semua bilangan penyebut dari masing-masing bagian pasti ahli waris yang ada. Nah, asal masalah atau KPK ini harus bisa dibagi habis oleh semua bilangan bulat penyebut yang membentuknya. Lalu ada lagi ada dur ruus. Nah, secara bahasa ada dur ruus berarti bilangan kepala. Nah, asal masalah sebagaimana dijelaskan di atas atau sebelumnya ditetapkan akan digunakan apabila ahli warisnya terdiri dari ahli waris yang memiliki bagian pasti atau zawil furud. Sedangkan apabila para ahli waris terdiri dari kaum laki-laki yang semuanya menjadi ashabah, maka asal masalahnya dibentuk melalui jumlah kepala atau orang yang menerima warisan. Lalu istilah selanjutnya ada siham. Nah, siham ini adalah nilai yang dihasilkan dari perkalian antar asal masalah dan bagian pasti seorang ahli waris. Lalu yang terakhir ada istilah majmu siham. Nah, majmu siham sendiri adalah jumlah keseluruhan siham. Oke, di sini saya ada satu contoh kasus yang mana ada seorang laki-laki meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut, seperti istri, seorang ibu, dan seorang anak laki-laki. Maka perhitungannya sebagaimana yang terdapat di tabel, yang mana istri mendapatkan 1/8, ibu mendapatkan 1/6, dan anak laki-laki mendapatkan sisanya. Nah, untuk penjelasan sendiri, 1/8 dan 1/6 dan sisa adalah masing-masing bagian yang didapatkan oleh ahli waris. Nah, terus adapun angka 24 adalah asal masalah
yang merupakan bilangan terkecil yang bisa dibagi habis oleh bilangan 8 dan 6 sebagai penyebut dari bagian pasti yang dimiliki oleh ahli waris istri dan ibu. Lalu angka 3, 4, 17 itu adalah siham masing-masing ahli waris dengan rincian 3 untuk istri itu adalah hasil dari 24 dikali 1/8, 4 itu untuk ibu dengan hasil dari 24 dikali 1/6, dan adapun 17 untuk anak laki-laki itu sisa dari 24 dikurangi 3 dan 4. Lalu angka 24 sendiri adalah majmu siham. Nah, jumlah dari seluruh siham semua ahli waris dari angka 3, 4, dan 17. Nah, mungkin ini saja yang bisa saya jelaskan, karena jika kita membahas tentang pembagian ilmu waris sendiri itu bakal membutuhkan banyak waktu ya. Jadi singkat saja, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.